keterbukaan informasi apa sih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini yang mau disampaikan ke kita nih, ke Sobat Budaya? Sebetulnya Mbak Maudi, ini kita ngobrol gini santai dengan Mbak Maudi, itu satu sisi kita lagi ngomong sesuatu yang serius banget sebetulnya. Waduh. Karena itu menyangkut hak konstitusional warga. Ini hak kita ya? Hak warga. Ibarat kita ini adalah satu akuarium ya. Kita ini ikan-ikan gitu ya. Jadi kalau dia di dalam ini analoginya ikan di suatu akuarium, ini adalah pejabat pelayan publik, tentu ketika dia terbuka, dia pengen memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tapi kalau dia tertutup, kita nggak tahu apa kebijakan yang sedang diambil dan program apa sih yang ada di dalamnya. Nah, ibaratnya kalau keterbukaan informasi buat Jakarta, semua publik terbuka, masyarakat tuh lebih gitu, oh ada program 1-10 dia tahu. Terus kita partisipasinya di titik mana? Dia tahu. Dia akan mencoba, karena dia terbuka. Kita masih berharap kampus itu sebagai agent of change ya, agen perubahan. Jadi bagaimanapun mahasiswa masih jernih pikirannya, masih bisa. Karena gini, ada juga pihak yang memanfaatkan undang-undang ini untuk sesuatu yang negatif. Itu istilahnya sebagai penumpang gelap. Jadi penumpang gelap undang-undang itu adalah dia minta informasi nih ke suatu badan publik. Tapi di tangan yang lain, dia minta suatu kegiatan atau pekerjaan yang untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan permintaan informasi. Jadi sebagai suatu bargaining tertentu. Jadi oleh karena itu, ini yang jadi catatan. Ini juga harus aware juga badan publik ya, pemerintahan. Bukan berarti semua pembawa informasi itu pada prinsipnya dilayani. Tetapi lihat, kalau ada sesuatu yang minta informasi padahal dia minta yang lain, itu lebih baik sengketa di Komisi Informasi sekalian. Supaya clear. Karena KAI kita sudah pastikan zonanya zona integritas ya. Kita bebas KKN, kita nggak akan terima apapun dari pihak manapun. Lebih baik sengketa, clear di sana daripada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali di podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Di podcast Budaya ini, seperti biasa kita akan bicara semua hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Mungkin dari sisi yang belum pernah diomongin sama orang-orang atau dari sisi pandangan yang berbeda ya. Dan podcast Budaya ini nanti juga akan ditayangkan di YouTube. Jadi jangan lupa untuk follow, subscribe, dan share. Nah, yang kita bahas pada episode kali ini adalah kita akan bicara soal keterbukaan informasi publik. Nah loh, kenapa ya ngomongin budaya kok hubungannya sama informasi keterbukaan publik? Tahu nggak ya namanya budaya kan udah kita bahas berkali-kali bahwa bukan melulu soal seni, tari, bukan soal warisan tabanda dan sebagainya, tapi budaya keterbukaan juga ini perlu disampaikan. Nah, karena budaya yang terbuka ini juga mencerminkan budaya pemerintahan yang sehat. Betul gitu Pak Hari? Betul sekali Pak Maudi. Untung betul, kalau nggak saya nggak lulus nih. Ya, Sobat Budaya, sudah ada narasumber kita kali ini Bapak Hari Arahuta Barat adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi benar nih Pak Hari tadi yang kita mau sampaikan ke Sobat Budaya bahwa apa sih hubungannya kalau ngomongin budaya harus ngomongin soal keterbukaan informasi. Mungkin Pak Hari bisa buka deh, jelaskan dari itu. Makasih Mbak Maudi. Jadi sahabat budaya, tentu budaya itu kan dalam bahasa Sanskerta itu sesuatu yang baik yang diturunkan. Makanya itu akan anomali ketika ada misalnya budaya korupsi. Jadi karena kan udah korupsi udah budaya itu kan berarti itu bukan budaya harusnya. Karena budaya itu pemahamannya adalah sesuatu yang baik yang diturunkan. Jadi kalau yang nggak baik harusnya bukan budaya gitu ya? Bukan, itu harus di-cut sebetulnya. Jadi sesuatu yang baik itu harus dipelihara, kemudian juga ibaratnya bunga ya, disiram, dipupuk. Nah, itulah bagian dari bagaimana budaya itu terus bisa kita jadikan suatu aktualisasi sebetulnya. Nah, budaya itulah yang akan mendukung good and clean governance. Ujungnya kan kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Betul. Jadi budaya itu pemahamannya harus clear dulu itu. Sesuatu yang baik. Jadi keterbukaan informasi itu sesuatu yang baik. Oke, udah hidup
Lebih dari 30 tahun sih, 30 tahun padahal 50. Baru tahu loh Pak. Jadi ternyata budaya itu berasal dari kata Sanskerta Ya, yang sesuatu berarti yang baik itu yang budaya diturunkan. yang baik gitu ya. Jadi kalau kita ngomong bahasanya itu famous bukan notorious gitu ya. Betul. Jadi terkenalnya kan hal yang baik bukan terkenalnya kan hal yang buruk gitu. Oke Pak, itu yang kita garis bawahi. Nah, sekarang kita tanya nih, keterbukaan informasi apa sih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini yang mau disampaikan ke kita nih, ke Sobat Budaya? Sebetulnya Mbak Maudi, ini kita ngobrol gini santai dengan Mbak Maudi, itu satu sisi kita lagi ngomong sesuatu yang serius banget sebetulnya. Waduh. Karena itu menyangkut hak konstitusional warga. Ini hak kita ya? Hak warga. Jadi di pasal 28F Undang-Undang Dasar pasal 45 itu ada bunyi, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan seterusnya ya. Nah, yang di underline itu Mbak Maudi adalah untuk memperoleh informasinya. Itulah akses informasi publik. Oh, okay. Nah, itulah yang disediakan oleh pejabat pengelola informasi dokumentasi di setiap badan publik, di semua instansi. Kalau sekarang peserta Monef Jakarta, alhamdulillah, dengan dukungan Pemprov yang dari tahun ke tahun secara sustainable, itu sudah mencapai peserta terbanyak se-Indonesia, 519. Itu nomor pertama. Jadi dari Merauke sampai dari Sabang, dari Miangas Pulau Rote, Jakarta, peserta Monef terbanyak di badan publik yang sudah mengikuti Monef. Sebenarnya Pak, maksudnya ini orang awam ya, apa saya aja deh yang nggak tahu deh maksudnya. Jadi maksudnya menjadi peserta tuh apa sih Pak? Jadi badan publik itu wajib ya dilakukan monitoring evaluasi untuk memastikan bahwa dia sudah informatif, sehingga masyarakat itu mudah sekali dilayani. Dengan tools dia informatif, masyarakat mau akses apa sudah tersedia. Dan bahkan juga ada informasi yang memang harus disediakan dan ada informasi yang dikecualikan. Jadi udah clear gitu. Nih, maaf nih Pak, kalau misalnya contoh hari-harinya gitu, mau ngurus KTP gitu, ini informasinya bisa diakses di mana gitu? Maksudnya kurang lebih seperti itu? Iya, semua hal. Bahkan kita karena pada prinsipnya era sekarang berbeda dengan era dulu. Kalau dulu sebelum era reformasi, semua informasi tertutup kecuali ada yang dibuka. Nah, sekarang pasca reformasi, apalagi lahirnya Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, semua informasi pada prinsipnya terbuka, kecuali ada yang dikecualikan oleh badan publik itu sendiri. Jadi ini kalau ibaratnya taplak ini, semuanya udah terbuka nih. Jadi kalau dulu tuh cuma 1/4 yang terbuka, sedikit saja ya. Kalau sekarang sudah semua terbuka kecuali ada yang ditutup. Jadi berbeda terbalik. Sampai segimana sih Pak keterbukaannya itu? Maksudnya yang perlu kan nggak semua warga juga harus tahu gitu kan Pak? Iya betul. Jadi prinsipnya kalau kita di badan publik ya anggarannya dari APBN dan atau APBD dan atau sumbangan masyarakat itu pada prinsipnya semuanya terbuka kecuali misalnya kita lihat ada suatu misalnya di rumah sakit umum daerah itu kan anggarannya APBD dan atau APBN ya misalnya. Nah kemudian apa yang dikecualikan di sana jadi rahasia bukan keuangannya tetapi adalah data riwayat pasiennya, riwayat kesehatannya tidak boleh. Nah itulah yang sampai kapanpun bukan berarti keterbukaan itu menelanjangi, tetapi memastikan hak-hak dari data pribadi juga dijaga di sana, termasuk terkait dengan rahasia negara. Misalnya sekarang kemarin lagi ramai 4 pulau. Nah eksplorasi itu apakah informasi terbuka itu kan dikecualikan sampai nanti memang betul resmi oleh pemerintah menemukan titik itu. Jadi ada informasi-informasi yang seperti halnya strategi militer itu memang rahasia. Tapi kita yang di badan publik sipil seperti ini, sebetulnya selain data pribadi dan data kesehatan yang pejabat publiknya atau karyawan itu sebetulnya pada prinsipnya terbuka. Gitu. Dan kita sebagai sobat budaya dan warga itu sebenarnya boleh itu mencari tahu dan punya hak untuk tahu tentang informasi itu. Betul. Apalagi sekarang di Jakarta ini cukup keren ya. Semua websitenya sudah bisa diakses masyarakat. Nanti tinggal kalau yang belum ada tertera dalam website, dia bisa mohonkan informasi lewat digital ataupun lewat PPID masing-masing sebetulnya. Iya. Saya masih zamannya datang ke kelurahan tuh Pak, ngetok-ngetok nanya gitu. Justru itu Mbak Maudi, kehebatannya di Jakarta kita ini yang kita cintai. Sekarang peserta Monef bukan saja ada di level Sudin ya, kota atau wilayah. Sudah sampai di frontliner kita di kelurahan. Jadi semua kelurahan di Jakarta sudah ada PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Jadi mau di kelurahan mana aja di Jakarta itu udah bisa datangin PPD konsultasi nanya informasi jadi clear jadi nggak harus semuanya ke balai kota atau ke dinas kebudayaan mau nanya dari mulai kelurahan yang pakai modal jalan kaki masih bisa gitu. Iya. Jadi sekarang bisa begitu memang bisa ya? PPD-nya udah di kelurahan udah di frontliner soalnya kan. Iya. Soalnya saya
zamannya masih model gitu tuh Pak, masih nanya gitu-gitu, apa sih yang mesti diberesin, dokumennya apa dan seperti itu. Nah, ini lanjut kita ngobrol lagi ya Pak ya. Dampak dari keterbukaan ini terhadap pelayanan publik nih. Sejauh ini gimana Pak dampaknya? Apakah menjadi baik untuk para warga Jakarta atau justru jadi malah menghambat gitu Pak, gitu banyak hal. Jadi ibarat kita ini adalah suatu akuarium ya. Kita ini ikan-ikan gitu ya. Jadi kalau dia di dalam ini analoginya ikan di suatu akuarium, ini adalah pejabat pelayanan publik, tentu ketika dia terbuka, dia pengen memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tapi kalau dia tertutup, kita nggak tahu apa kebijakan yang sedang diambil dan program apa sih yang ada di dalamnya. Nah, ibaratnya kalau keterbukaan informasi buat Jakarta, semua publik terbuka, masyarakat tuh lebih gitu, oh ada program 1-10 dia tahu. Terus kita partisipasinya di titik mana? Dia tahu. Dia akan mencoba karena dia terbuka. Semua hal program itu terbuka kecuali misalnya data pribadi tadi, kesehatan tadi. Sehingga keterbukaan itu bukan pada prinsipnya bukan untuk melayani badan publik itu sendiri sebetulnya, tetapi buat aksesnya itu ke kesejahteraan masyarakat. Jadi itu betul-betul clear gitu. Jadi gini Pak, kalau ada pejabat pemerintah yang pergi kemana-mana ada fotografer, ada videografer itu bukan karena pengen jadi selebgram ya Pak ya. Karena mungkin mereka juga perlu kegiatan tersebut disampaikan kepada media, mungkin hal-halnya seperti itu kan Pak. Sekarang memang zamannya memang bukan hanya banyak bekerja kemudian dia memang banyak bekerja dan memang harus diaktualisasikan lewat literasi seperti ini juga. Karena kita nggak mungkin mengedukasi masyarakat kalau pejabatnya diem semua. Apa yang mau disuruh teladankan kalau semuanya silent kan? Makanya sekarang eranya memang beda, harus kerja dan digitalisasinya jalan. Jadi memang gitu Sobat Budaya, kalau ngeliat ada pejabat gitu ya, bawa fotografer, videografer, diikutin sama media itu bukan gara-gara seleb, bukan, karena memang harus menginformasikan kegiatannya gitu ya. Hari ini apa, programnya apa, yang mau disampaikan apa, karena itu mereka media dan kesempatan untuk bertemu dengan kita nih, warga-warga gitu kan ya Pak ya. Oke, yang Mbak mau dibilang tadi sedikit ya, kalau ada pejabat bawa tim media atau seterusnya, justru masyarakat itu jadi partisipasi titik isu apa yang misalnya momennya pas gitu, misalnya dia lagi kunjungin apa, jadi dia bisa terlibat kan. Nah, Undang-Undang 14 2008 juga sama. Salah satu tujuannya ya adalah untuk bagaimana mendorong partisipasi publik. Jadi kapan dia ada momen buat mencoba partisipasi kalau nggak ada momentum. Kalau pejabatnya nggak bawa media, nggak bawa tim media itu kan nggak terbuka ke jaringan media sosialnya kan. Di situ titik sebetulnya partisipasi publik juga akan terbuka sebetulnya. Gitu. Jadi bukan hal yang aneh, jadi nggak usah terlalu ngeliat, wah ini kok bawa media sih pengen ditampil. Enggak, justru itu masyarakat jadi pengen ngasih masukan kan bisa. Ini kurang Pak, ini di sini Pak ternyata banyak kurang ininya Pak, kurang ininya Pak. Itu jadi lebih aware. Kan kalau dulu mah dibuat ininya Pak Ari, apa kayak dialog gitu loh sama warganya gitu. Mau tanya apa kan biasanya kan seperti itu. Sama kayak musrembang kan, sebetulnya itu kan pembangunan kan melibatkan publik sebetulnya. Usulannya bangun gorong-gorong, ini apa posyandunya belum ada kayak gitu kan, itu partisipasi publik tuh. Berarti kalau bicara soal ini peranan sosial media juga sekarang jadi akrab dong ya di dalam urusan badan pemerintahan ini juga gitu. Media ini menjadi suatu bobot nilai tertinggi dalam monitoring evaluasi di aspek terkait indikator digitalisasi. Jadi itu paling tinggi karena mau nggak mau sekarang kita suka nggak suka ya eranya era digital. Jadi kalau kita nggak ngikutin itu, walaupun saya selalu bilang ke badan publik, oke, digitalisasi disiapkan Bang Modi, tapi jangan lupa konvensional juga tetap ada. Nah, karena tetap kita juga ada segmented masyarakat yang perlu juga secara konvensional ya, masih belum peka digital, kita nggak boleh lupakan itu juga. Jadi tapi tetap digitalisasi ini jadi semacam jadi andalan sekarang. Yang nggak bisa ditahan ya Pak gitu. Ini artinya juga banyak admin juga nih memang mesti. Baik, nah Bapak bisa kasih contoh nyata nggak keberhasilan keterbukaan informasi yang memberikan nilai dan dampak positif gitu? Ya, jadi kalau dari sisi keterbukaan informasi dalam konteks hal pemerintahan provinsi, sebenarnya sudah clear. PPD utama itu Pemprov DKI, pejabat pengelola informasi dokumentasi Pemprov DKI, itu sudah mendapat penganugerahan dari KI Pusat secara berturut-turut tuh hampir berapa? 6-7 kali. KI ini maksudnya Komisi Informasi? Bukan. PPID utama itu pejabat pengelola informasi dokumentasi yang bertanggung jawab informasi publik di Pemprov. Nah, tapi di titik itu kan hanya baru Pemprov. Baik. Tetapi di bawah itu misalnya
Karena badan publik itu bukan hanya di bawah Pemprov, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi KAI itu memastikan keterbukaan itu bukan hanya di satu titik PPD utama, tapi di bawahnya pun udah banyak itu. Ada kita seperti dinas, ada biro, kemudian ada sudin, ada kecamatan, ada kelurahan. Itu sebenarnya tugasnya ke badan publik. Jadi ketika pejabat publik ini disumpah, misalnya Kepala Dinas Kebudayaan, ketika dia disumpah, itu dia sudah menjalankan hukum positifnya di Indonesia. Jadi semua undang-undang konstitusi, termasuk yang pasal 28F tadi, dan undang-undang pasal 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu udah automatically dia harus jalankan tanpa harus dimonef sebetulnya. Tapi analogi nih Mbak Modi, KAI itu sedang mendorong, misalnya gini Mbak Modi, suatu waktu mobilnya, Mbak Modi nggak mungkin mogok mobilnya kan? Nah, cuman kita analogikan. Anything can happen, Pak. Analoginya gini, Mbak Modi mobilnya mogok di turunan, bukan saya ada di situ. Kenapa Mbak mobilnya mogok? Udah saya bantu dorong. Nah, saya ibaratnya itu saya KAI. Saya dorongin ini supaya apa? Supaya ini jadi informatif, saya dorong lah dengan monef, stimulus, dengan bagaimana kolaborasi seperti ini kan juga bagian dari mendorong sebetulnya isu keterbukaan informasi dibicarakan. Karena kalau nggak ada literasinya apa ya? Masyarakat dapat apa? Nah, tetapi yang repot badan publik yang mogok ditanjakan. Oh susah. Ngebaliknya ke KAI lagi, Kenapa? KAI jadi bagian yang disengketakan informasi publik. Hari-hari komisioner KAI itu sebagai majelis mutusin sengketa informasi publik. Sebenarnya tugas utamanya itu. Tugasnya. Kemudian analogi yang berikutnya, ketika Mbak Modi sebagai pemilik mobil, saya cuman ini, aduh Bang Ara, dorongin dong sedikit, saya dorong. Alhamdulillah itu di turunan, anggaplah badan publik ini udah jalan mesinnya nih, informatifnya, yang untung siapa coba? Yang milik mobil. Saya cuma, dadah Mbak Modi, see you ya, hati-hati di jalan. Jadi manfaatnya keterbukaan itu bukan buat bagian ngedorong KAI-nya ini, kami hanya bantu stimulus aja sebetulnya. Pada akhirnya, ketika badan publik ini informatif, tadi mesinnya anggaplah analoginya udah nyala, udah jalan, Mbak Modi udah berkendara, badan publik ini, maka ujungnya adalah welfare state, kesejahteraan. Masyarakat itulah dapat informasi, itu kan kesejahteraan sebetulnya. Oh ternyata ada program bantuan, oh ternyata ada beasiswa, oh ternyata banyak program yang masyarakat nggak tahu gitu. Tapi kalau dia terbuka kan semua yang akan dapat sesuai segmented masing-masing. Jadi luar biasa ini ibadahnya luar biasa kalau kita dorong keterbukaan informasi publik. Niatnya ibadah dulu deh nanti dapat gitu. Jadi benar sih yang akan merasakan dampak positifnya ya selain warganya, selain sobat budaya nih, ya tentunya yang si pemilik mobil itu si badan-badan ini yang sudah bisa memberikan informasi yang tepat dan menggunakan sosial medianya atau apapun nanti platformnya dengan baik gitu ya Pak. Contoh, Mbak Modi misalnya contoh ya, anggaplah suatu badan usaha milik nasional, badan milik negara gitu. Kemudian dia pengen informatif supaya akselerasinya cepat gitu. Nah, yang bukan hanya masyarakat yang bisa mengakses program-program badan usaha ini misalnya, tapi Mbak Modi sebagai direksi misalnya atau sebagai pimpinan di tempat itu akan dimudahkan. Kenapa? Semua tools dari 6 indikator itu akan dia perbaiki, dibenahi sehingga dengan tidak langsung membenahi badan publik itu. Jadi pimpinan itu senang, visi misinya mudah terwujud dengan indikator ini. Jadi banyak hal dimensi yang bisa kita lihat dari monitoring evaluasi. Jadi keterbukaan informasi itu kalau mau dilihat secara positive thinking ya, secara qanaah gitu, berpikir positif, oh ternyata ini suatu hal yang baik bagi dirinya dan buat masyarakat. Jadi nggak everything yang nggak ada negatifnya sebetulnya, kecuali nanti kita hati-hati dengan digitalisasi ya, karena nanti ada segmen tertentu yang sering dicatut gitu loh, karena ini udah zamannya viral. Nama seseorang dipakai untuk sesuatu yang misalnya itu gitu-gitu yang baru menjadi catatan sih sebetulnya. Ya, atau juga jadi bisa membantu untuk tetap inline gitu loh Pak, gitu. Loh, secara informasi katanya 1 tambah 1 dengan 2. Kok di sini 4 gitu misalnya gitu. Karena kita bisa membaca kok tidak sesuai dengan informasinya. Termasuk gitu, APBD DKI ya. Itu kan terbuka semuanya. Iya. Terbuka. Iya. Wah, seru ya. Kita jadi bisa tahu nih gitu. Paling cari pos yang bisa berkaitan dengan kita kemana nih? Oh ini beasiswa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Benar, tadi sudah tuh. Jadi keberhasilannya seperti itu, mendorong keterbukaan. Tantangannya, nah pasti banyak ya. Yang pertama catatan dalam indeks kita itu satu catatan yang udah 3 tahun 4 tahun terakhir ini adalah kita belum memiliki namanya peraturan daerah tentang keterbukaan publik. Jadi saat ini existingnya itu secara regulasi
undang-undang memang undang-undang dasar kan tadi udah pasal 8F, terus undang-undang 14 2008. Nah, turunannya itu di daerah masih Pergub. Nah, Pergub ini memang sudah diperbarui, yang terbaru ada 2024 dan ada juga Pergub tentang PPD 2025. Tetapi kalau belum Perda, dia belum komprehensif, belum paripurna. Nah, inisiasinya itu kan peraturan daerah itu bisa oleh eksekutif. Sekarang Mas Pram dan Bang Dul, bisa juga lewat legislatif. Bisa kedua-duanya nanti ketemulah di DPRD kan gitu. Nah, ini yang belum, dan saya sangat berharap ya, karena ini eranya Mas Pram Bang Dul ini kan dorong transparansi sebetulnya. Apalagi Mas Pramnya ini dulu nyusun undang-undang KIP di DPR RI. Jadi clear lah, saya bukan lagi mensosiasikan ke Pak Gubernur, dia yang ngajarin saya filosofisnya, sosiologisnya. Jadi beliau lah yang penyusunnya gitu. Jadi kita sangat rezeki sebetulnya sekarang Jakarta dapat Mas Pram dan Bang Dul ini. Jadi kita, apalagi Bang Dul pernah bilang ya di podcastnya KI pada saat masa-masa calon itu, dia bilang, nggak bisa nih kalau keterbukaan informasi cuma sebegini. Kita aja kalau punya film, marketingnya itu bisa 100 kali lipat biayanya daripada biaya produksi. Betul, promosi lebih besar. Ya, jadi saya terima kasih sama Dinas Kebudayaan. Ini bagian dari bagaimana masyarakat bisa menggunakan haknya loh. Jadi ini eranya kan udah keren ya. Negara demokrasi, pemerintah terbuka, bukan hanya udah siap, tapi ngajak, ayo dong, akses informasi kita udah siap nih. Jadi zamannya itu udah lain ya, maksudnya kalau dulu orang takut-takut nih lihat badan publik, kalau kita enggak. Sekarang justru Pemprov sering banget memfasilitasi, termasuk Dinas Kebudayaan ya. Kita buat acara dengan kampus, dengan masyarakat difasilitasi. Jadi kita malah jemput bola sekarang. Beda dengan eranya beda. Jadi sekarang tinggal masyarakatnya nih, mau aware nggak nih, pengen nggak peduli dengan lingkungan, dan pada akhirnya kan kepada dirinya sendiri dapat kesejahteraannya gitu sebetulnya. Tapi memang kalau misalnya sekarang warganya datang gitu ya Pak, mencari informasi dan akses gitu, tapi kalau memang sekarang karena sudah ada keterbukaan informasi ini, jadi mereka juga mendapat pelayanan yang baik gitu loh Pak. Iya, jadi dapat budaya pelayanan yang baik gitu. Kalau betul. Kalau dulu karena mungkin nggak ada yang nyorot, nggak ada yang ini, jadi kayak kadang-kadang informasinya salah dan sebagainya gitu loh Pak. Jadi sekarang untuk warganya juga jadi lebih mudah dan lebih percaya diri kalau datang dan bertanya karena diterima gitu. Karena ketika dia tidak menerima dengan baik, itu udah kayak akuarium. Nanti akan terbuka itu, jadi orang yang datang itu kan bisa saja ya ngerekam, itu jadi viral. Jadi orang, ini udah era digitalisasi tanpa batas sebetulnya. Baik, jadi tadi kembali ke tantangan tuh berarti yang belum tuh Perda keterbukaan informasi publik. Pergubnya kita sudah lengkap. Ada layanan informasi, ada tentang PPID-nya. Tetapi ketika belum memiliki Perda, tentu belum dibahas di DPRD. Nah, DPRD itu kan juga punya fungsi, salah satunya selain pengawasan ya, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, tapi dia juga nanti ada fungsi namanya sosialisasi Perda. Jadi dia bisa turun sampai masyarakat tingkat konstituen yang menyesuaikan Perda keterbukaan informasi. Selama ini kan KI ini dorong-dorong sendiri nih. Belum ada legislatif yang dorong, karena belum ada perdanya. Kalau Mbak Modi mungkin pernah dengar Sosper ya, Sospernya Dewan, nah itu nanti kalau udah jadi keterbukaan informasi publik, Dewan juga berhak untuk bisa mendorong sosialisasi perda ya, keterbukaan informasi. Jadi sekarang yang dilakukan sama KI ini belum ada perdanya? Kalau sekarang belum ada perda. Oh, tapi kan sudah dijalankan kan sebenarnya? Karena dia sudah punya cantelan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 14, dan Pergub. Tanpa perda pun bisa, cuman belum maksimal. Iya. Apalagi kalau nanti diperlukan ya Pak? Butuh banget masyarakat sebetulnya. Butuh banget. Karena nanti ketika itu jadi perda, kita bisa nyusun suatu sistem yang lebih komprehensif. Bahkan nanti kalau badan publiknya tidak informatif, gubernur bisa juga jadi catatan itu ya. Bagaimana kepemimpinan ke depan nggak boleh ada kepala dinas atau misalnya kepala biro atau camat lurah yang tidak informatif. Masa iya di Jakarta masih tidak informatif? Emang ini kita di hutan kan enggak gitu. Ini kan udah di ibu kota. Mungkin dia punya kepribadian yang no comment Pak, gitu. No comment gitu, bisa nggak? Itu catatannya buat pimpinan, karena namanya kita kan ini pelayan ya. Kayak saya sampai hari ini masih makan uang pajak masyarakat ya. Jadi saya merasa setiap napas hidup saya ini masih dibiayai oleh warga. Jadi kembali lagi kepada pelayanan publik sebetulnya. Jadi pemahaman itulah yang kemudian, oh ternyata kita ini bukan ngelola uang keluarga, ini uang masyarakat yang dikumpulkan lewat pajak, retribusi ya. Jadi satu di APBD itu. Pak, ini kan tadi Bapak udah ngomong kita ngobrol santai, tapi sebenarnya isunya sangat serius ya. Ini kalau yang ngobrolin soal hoax gitu gimana Pak? Ya, kalau hoax itu ya betul. Itu. Kalau Pemprov sudah fasilitasi dengan Jala Hoax misalnya. Tapi itu harus juga ada partisipasi publik. Masukkan dulu ke aplikasinya, apakah ini hoax atau enggak, misalnya harus Nah, ke depan memang tadi sekali lagi, kalau badan publik ini aktif ya di media sosial ketika ada itu, jadi ada pembanding sebetulnya. Ketika mau dilihat akun-akun yang kira-kira, wah ini kayaknya
kurang pas deh. Wah, berarti harus ada isunya, misalnya ada lowongan pekerjaan untuk PJLP misalnya di balai kota. Dia cuma lihat akun yang kita kira-kira belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berarti kalau ini di mana ya? Oh, bukalah akun Pemprov misalnya. Oh, ternyata belum diumumkan, itu adalah hoax. Jadi memang kalau dia badan publiknya belum terakses dengan media sosial atau dia tidak terbuka, nggak update, ya pasti semua kemakan hoax itu. Jadi memang lagi-lagi badan publiknya itu memang harus aktif sebetulnya sih. Jadi bukan hanya jala hoaxnya yang sudah ada di Pemprov, tapi memang pembanding informasi yang benar itu harus memang dia lebih aktif karena kita kalau ngelawan hoax luar biasa kan. Karena ini kan global ya. Yang membuat hoax bukan hanya di Jakarta loh. Bisa se-Indonesia, bisa di seluruh belahan bumi. Gitu Mbak Modi. Image kita di internasional juga. Iya betul. Iya. Dan operatornya bisa dari luar negeri sana juga. Bisa dari mana-mana Pak, si fake akun itu. Betul. Iya. Bahkan acara kita hari ini nanti kalau udah dimasukin ke media sosial itu jadi global kan, karena saudara kita yang di Amerika, yang di Arab Saudi, di Jepang, di Korea, di mana bisa akses ini. Bonjour ya Prancis kan. Iya. Tapi ya Pak, berarti ini juga gini, kalau pemerintahnya udah lari, udah dorong-dorong, kitanya ini warganya juga, sobat budayanya juga akhirnya mau nggak mau jadi nggak bisa gaptek gitu loh. Betul. Kitanya juga harus belajar. Ini nunjuknya ke saya ya Pak ya. Maksudnya nggak bisa gaptek, jadi kita juga harus belajar bagaimana mengakses websitenya apa dan sebagainya kan gitu. Supaya, tapi walaupun memang tetap Bapak tadi bilang menyediakan pelayanan konvensional juga, karena nggak semuanya juga masih mudah dengan gadget-gadget gitu loh Pak, kan nggak semuanya. Iya. Oke Pak, ini jadi banyak sekali hal-hal yang ternyata mempengaruhi ke urusan budaya ya Pak. Betul. Tapi Mbak Modi, mohon maaf ya, dengan segala kerendahan hati, memang kita ini lemahnya banyak di edukasi. Jadi saya background sebagai advokat lawyer. Sebelum di KI ya, kalau sekarang kan bekerja sepenuh waktu, nggak boleh berpegang perkara. Tapi kalau dulu, saya itu sarjana hukum dan ada pendidikan khusus profesi advokat. Itu tidak ada satupun materi tentang Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan publik. Artinya apa? Literasi kita di pendidikan yang kalau kita mau dorong ini menjadi suatu budaya yang baik, transparansi ya. Kalau bahasanya renyahnya kan keterbukaan publik itu transparansi. Ini belum masuk pada kurikulum kita dimanapun. Orang hukum aja yang penting banget urusan ini itu nggak masuk materinya. Di kuliah hukumnya nggak masuk. Di PKP ada namanya pendidikan khusus profesi advokat, itu nggak masuk. Apalagi orang awam yang mata kuliahnya itu bukan orang-orang hukum gitu. Apalagi teman-teman kita yang belum dapat kesempatan kuliah. Ya lulus SMA belum dapat sama sekali sosialisasi ini. Jadi memang betul kata Bang Dul itu, ya suaminya Mbak Modi di film ya. itu perlu marketingnya, itu tugas untuk mensosialisasikan ini bahasa. Ini kan kita bahasa produksi kan marketing. Kalau bahasa kita di pemerintahan sosialisasinya itu memang harus 100 kali dari anggaran yang saat ini. Kenapa? Kalau enggak, masyarakat juga bukan yang nggak memanfaatin, dia nggak tahu haknya sebetulnya. Tahu nggak Pak? Jadi sebenarnya ya kayak suami saya yang betulan ya Pak, yang bukan di film, itu punya budaya kalau apa-apa tuh nyari informasi sendiri. Ya diakses lah websitenya, ya dibacalah buku manualnya, apalah gitu. Kalau kita kan nanya ya Pak, gitu maksudnya. Mana nih belok kiri, belok kanan, apa gitu kan, selalu nanya gitu. Nah, jadi pas kemarin juga pengalamannya, jadi kalau sekarang informasi untuk akses ke digitalnya itu juga dibantu oleh para pionir-pionir terdepan, yaitu satpam. Jadi para satpam yang di kantor-kantor instansi itu, mereka justru sangat banyak membantu tuh Pak. Gitu. Ya, karena maksudnya ya memang perlu proses kali ya Kak. Kalau emang edukasinya aja belum sampai ke situ. Jadi yang bagian yang di ujung-ujung, yang di depan, di bawah yang ketemu orang itu justru menjadi pionir mereka untuk ngejelasin ke kita. Gitu, Pak. Karena ini 4 tahun terakhir saya di KI itu, Ghost to Campus juga belum punya dampak langsung. Karena mereka juga ditanya, ini peserta seminar ataupun dialog atau apa, yang difasilitasi Pemprov juga, sudah pernah dengar Undang-Undang 14? Enggak, ini baru pertama seumur hidup denger ini. Susahnya, mohon maaf ya, ini dengan segala kehormatan, ada dosennya juga, Pak udah nih, ada ya ini. Jadi memang ini suatu undang-undang yang penting banget untuk negara dan kota kita, tapi memang suatu hal yang belum tersosialisasikan dengan masif sebetulnya itu. Padahal pentingnya itu bukan hanya buat masyarakatnya, buat para pimpinan badan publik juga kan lebih mudah dia.
Tools-toolsnya jadi gampang. Oh, ini mau digitalisasi, jadi bagus dong nanti. Badan publiknya kan kayak kebudayaan nih. Makin dia terbuka, dia makin mudah untuk mengakselerasi program. Maaf nih, saya nih dengan keterbatasan saya nih, kalau teknik informatika itu bukannya belajarnya untuk ituan, Pak? Ya, itu kan cara teknisnya. Tapi sebenarnya kalau undang-undang ini kan hak asasi manusia. Baik. Mengapa dia hak asasi manusia? Karena setiap orang berhak, itu tadi yang pasal 28 Oh M. gitu. Jadi tapi bukan masalah teknisnya, ya, tapi memberitahu sosialisasi bahwa kita tuh bisa. Betul. Kalau itu kan penyedianya, mau dia pakai media saluran media sosial kanalnya, mau dia pakai konvensional itu teknisnya. Tetapi sebagai dasar kebijakan itu memang perlu orang-orang yang memang aware dengan undang-undang ini, Undang-Undang Dasar Gitu. 2008. Nah, jadi usahanya Bapak untuk meningkatkan ini gimana dong literasinya ini? Salah satunya di sini. Ya, salah satunya ini, dan kemudian kita juga lagi melakukan yang namanya membangun. Kita masih berharap kampus itu sebagai agent of change ya, agen perubahan. Jadi bagaimanapun mahasiswa masih jernih pikirannya, masih bisa. Karena gini, ada juga pihak yang memanfaatkan undang-undang ini untuk sesuatu yang negatif. Yeah. Itu istilahnya sebagai penumpang gelap. Jadi penumpang gelap undang-undang itu adalah dia minta informasi nih ke suatu badan publik. Tapi di tangan yang lain, dia minta suatu kegiatan atau pekerjaan yang untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan permintaan informasi. Jadi sebagai suatu bargaining tertentu. Jadi oleh karena itu, ini yang jadi catatan. Ini juga harus aware juga badan publik ya, pemerintahan. Bukan berarti semua pemohon informasi itu pada prinsipnya dilayani. Tetapi lihat, kalau ada sesuatu yang minta informasi padahal dia minta yang lain, itu lebih baik sengketa di Komisi Informasi sekalian supaya clear. Karena KAI kita sudah pastikan zonanya zona integritas ya. Kita bebas KKN, kita nggak akan terima apapun dari pihak manapun. Lebih baik sengketa clear di sana daripada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Masih banyak sih masyarakat yang minta informasinya untuk kepentingan pribadi dan lingkungannya. Misalnya dia belum punya sertifikat, kemudian ada sengketa lahan, dia minta ke kantor pertanahan. Itu kan betul-betul untuk nasib dia loh. Mau tinggal di mana kalau dia nggak tahu akses informasi, ini lahannya lahan siapa sih misalnya ke pertanahan. Sementara dia udah tinggal di situ berpuluhan tahun. Jadi masih banyak masyarakat kita juga yang pakai undang-undang ini untuk sesuatu yang baik. Tapi ada segelintir orang yang mengatasnamakan bisa jadi badan hukum ya. Itu yang badan publik juga harus. Kemarin juga banyak yang viral nih Pak, kasus-kasus itu. Iya, jadi memang harus dipilah juga sih sebetulnya. Jadi kalau catatan kita Pak KAI, lebih baik sengketa di KAI urusan sengketa informasi publik daripada mengiyakan sesuatu yang bukan tujuannya gitu. Itu Bang Modi. Baik, mudah-mudahan jelas ya KPD Sobat Budaya. Jadi kita tuh punya hak untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Kalau nggak ada di badannya, kalau sampai bingung-bingung ya langsung nih ke Bapak aja tanya. Nggak ke Bapak ya langsung. Tanya masalah-masalah yang mungkin perlu diselesaikan berdasarkan informasi yang tepat. Betul. Kan gitu ya. Supaya nggak kesana kesini yang kita misinformasi itu emang menyebalkan sekali gitu. Kadang-kadang kita jadi harus berulang kali bolak-balik gitu. Ya, jadi kayak di pingpong ya. Bener Pak, kesana kesini gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Hari di sini udah memberikan informasi, penjelasan semua kepada Sobat Budaya, jadi jelas ya kita punya hak untuk itu. Bapak masih ada yang mau disampaikan nggak untuk penutup? Ya, bagi penutup mungkin ini minta dukungan dari publik ya. Kita berharap dalam waktu dekat, 1-2 tahun ke depan, kita bisa punya peraturan daerah. Ya, saya berharap Mas Pram Bang Dul sebagai pimpinan di Jakarta, kan bisa juga inisiasi dari eksekutif ya. Atau juga nanti DPRD juga berinisiasi, nanti ketemu di DPRD untuk diparipurnakan. Jadi kita berharap keterbukaan publik ini bukan sekedar sebagai dasar hukum, tapi menjadi budaya, sesuatu yang baik yang diturunkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sehingga kita akan mendapatkan pemerintahan yang baik, bersih, dan juga tentu masyarakat yang sejahtera karena informasi publik yang terbuka oleh badan publik. Amin. Terima kasih banyak Pak Hari. Terima kasih Mbak Modi. Rahutabat untuk semua penjelasannya. Selamat bertugas. Selamat mendorong-dorong. Tadi kan mau dorong-dorong katanya ya. Terima kasih juga untuk sponsor kostum saya. Episode kali ini dari Kain Megah Agung yang memberikan blus etnik ini. Sudah mendorong juga mendorong para fashion, dunia fashion untuk yang pakai kain-kain tradisi ini bisa dipakai untuk
untuk sehari-hari gitu ya. Sobat Budaya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di episode kali ini jadi bisa memberikan manfaat buat kita. Terus kalau misalnya berdasarkan pembicaraan kita nih ada yang mau ditanyakan gitu ya, silahkan ya, jangan ragu-ragu untuk follow di Instagram @disputTKI. Pertanyaannya apa gitu, terus misalnya ada ide kali, coba kalau katanya Pak Hari soal ini, kalau kayak gini dibahas dong gitu ya, misalnya siapa tuh kita bisa undang Pak Hari lagi gitu ya, atau narsum-narsum lain yang diinginkan sama Sobat Budaya. Oke? Jangan lupa untuk nonton di YouTube juga, follow, share, and subscribe. Saya Maudy Kusnaidi pamit dulu ya, sampai ketemu di episode podcast Budaya.